semua hadirin yang datang di sini maupun yang mengikuti secara video conference. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tausiah dimulai dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2812. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan fi jaziratil Arab, khususnya di jazirah Arab. Seolah-olah dengan hadis ini Bapak Ibu, Nabi hendak menyampaikan orang Arab itu punya kelebihan. Kelebihannya setelah mereka menyembah Allah, yang tadinya mereka menyembah setan, maka mereka tidak bisa lagi digoda kembali menyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi Nabi menunjukkan satu kelemahan. Mungkin kelemahan khusus orang Arab, atau bahkan mungkin kelemahan umumnya umat Islam. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi mereka setan berhasil mengadu domba sesama mereka sendiri. Nah, ini sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Nabi. Makanya Nabi ditanya tentang perkara yang dia sangat takuti. Yang sangat Nabi khawatirkan bukan bencana alam menimpa umatnya. Yang Nabi sangat khawatirkan bukan bencana wabah yang membinasakan umatnya. Tapi yang sangat dicemaskan Nabi adalah wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila umatnya sudah berhadap-hadapan, saling menghalalkan darah, menghunus pedang atau senjatanya, ini tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat. Sehingganya Nabi berdoa sangat lama. Sa'altu Rabbi Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Rabbku, kata Nabi, agar umatku itu tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Tapi sayang, kata Nabi, doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Nah, saya pikir para ulama harus mengkaji mengapa perkara ketiga ini belum dikabulkan oleh Allah. Sekaligus perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Dan ini terjawab. Beliau wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Para sahabat sempat lalai dengan jenazah Nabi. Beliau baru dimakamkan pada malam Rabu. Karena para sahabat berdebat di Sakifah Bani Sa'idah, memperdebatkan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi. Fakta sejarah mengemuka, sahabat sempat secabutan pedang untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Nabi. Sampai tertundanya Nabi dimakamkan, dan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha sempat kecewa dengan para sahabat. Kemudian dibaiatnya Abu Bakar karena masih banyak sahabat yang mulia,
maka tidak terjadi perang saudara. Setelah 2 tahun menjadi khalifah, beliau wafat meninggal dunia, pun terjadi ketegangan, tensi politik menaik, juga hampir sepedangan. Sampai di baiat Khalifah Umar ibn Khattab 10 tahun menjadi khalifah. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun. Sampai Umar dibunuh oleh pembunuh Yahudi. Waktu itu belum ada pas pampres Pak Gubernur, makanya tidak aman. Kemudian ketika pemilihan Utsman juga terjadi ketegangan. Maka saya membaca pemilihan 4 khalifah itu sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu adalah implementasi dari pemilihan khalifah. Tapi karena itu politik, ada ketegangan. Maka kubu Ali bin Abi Thalib, faksi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan faksi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka agar tidak terjadi peperangan, Ali membaiat Utsman bin Affan. Maka beliau menjadi khalifah yang ketiga tanpa peperangan. Di 12 tahun menjadi khalifah, muncul fitnah. Fitnah yang berkembang, Utsman korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Maka terjadi demo besar-besaran di Madinah, yang banyak demo orang Mesir. Di malam ke-40 tuntutan cuma satu, Khalifah Utsman mundur dari khalifah atau mati. Maka pada malam ke-40 orang memanjat dinding rumah beliau. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud, ditunggu dan orang tidak sabar lagi. Kamar beliau sesak dengan orang masa demonstrasi. Maka ditusuk dada Khalifah Utsman, tembus ke belakang, darah membasahi Al-Quran yang sedang beliau pegang. Dan yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy, bukan Yahudi. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan anak buah Abu Jahal, bukan anak buah Abu Lahab atau Abu Sufyan. Tapi yang membunuh hanya adalah sahabat Nabi sendiri. Kemudian di baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka perlu kita ambil pelajaran. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Dan Nabi sudah bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah, thumma mulkun, khilafah di tengah-tengah umatku hanya berlangsung 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu kerajaan. Jadi seandainya kita menyangkal hadis ini, sama saja kita menyangkal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis sahih. Setelah dibaiatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka muncul fitnah. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang ini hoax, berita bohong yang disebarkan. Apa berita bohongnya? Ali sebenarnya dalang pembunuh Utsman. Buktinya Ali tidak segera menangkap dan mengeksekusi pembunuh Utsman. Padahal Khalifah Ali minta gubernur-gubernur waliul balad, gubernur-gubernur wilayah loyal dulu dengan beliau, baiat mengakui kepemimpinan Khalifah Ali, baru nanti pembunuh ditangkap dan dieksekusi. Tapi fitnah terlanjur menyebar. Dan korban fitnah itu tidak tanggung-tanggung. Istri Nabi, Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, korban hoax, fitnah itu orang baik, bukan orang jahat. Karena orang jahat nggak bisa dimanipulasi. Kalau kita bohong sama orang jahat, dia ngeles. Kerjaan saya bohong, maka saya nggak bisa dibohongin katanya. Tapi korban fitnah, berita bohong adalah orang baik. Karena dia merasa tidak pernah membohongi orang, mungkin dia merasa tidak dibohongi orang. Maka Ummul Mukminin yang sedang umroh di Mekah bersama massa demonstran berdemonstrasi di Basrah, menuntut agar Khalifah Ali segera mengeksekusi pembunuh Utsman. Muncul provokator. Provokator namanya Jalabah. Jalabah itu kalau zaman sekarang kita nyebutnya kelompok radikal.
Zaman dulu disebut Khawarij. Dia memang hafal Quran 30 juz tapi dia provokator. Mengajak umat ini mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka Jalabah memanah Gubernur Basrah. Makanya Pak Gubernur, waktu Pak Gubernur kemarin hadir di masa demonstrasi demo itu, saya yang deg-degan Pak Gubernur ya. Karena pernah kejadian dalam sejarah itu. Dipanah Gubernur Basrah karena di jantungnya meninggal dunia. Khalifah Ali sebagai kepala negara, sebagai presiden tidak terima. Maka beliau kerahkan pasukan, terjadilah perang di Basrah. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Terjadilah perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam. 15.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia sia-sia. 18.000 sahabat meninggal dunia, 15.000 dari kubu oposisi dan 3.000 dari kubu pemerintah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, yang perang ini adik sepupu Nabi, menantu Nabi, Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, lawannya istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan korbannya 18.000 wafat meninggal dunia. 6 bulan kemudian terjadi perang Jamal, perang Siffin yang memberontak Muawiyah. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia bersama tabi'in. 50.000 dari kubu oposisi faksi Muawiyah bin Abi Sufyan dan 30.000-nya dari kubu pemerintah. Ini yang sangat kita khawatirkan. Nyawa hilang sia-sia. Bukan melawan kafir Quraisy tapi perang saudara. Saling menghalalkan darah satu sama lainnya. Sampai Imam Ali berperang melawan kaum Khawarij dan puncaknya pada bulan suci Ramadan. Imam Ali ditikam lehernya saat sedang mengimami sholat subuh. Yang menikam siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Duta Al-Quran di masa Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, tetapi dia menghalalkan darah orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Maka kemudian Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jangan pernah tertipu oleh mereka, karena mereka tersebut menganut ideologi Khawarij, merasa paling beriman dan yang lain salah semua. Baik, di bagian akhir saya hendak sampaikan, kita tarik ke akhir zaman. Tahun 2010, sebelum dan sesudahnya, kita mengenal ada istilah Arab Spring. Al-Tauratul Arabiyah, bahasa Inggrisnya Arab Spring. Bahasa orang Arabnya Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Apa yang digembar-gemborkan kebangkitan Arab, kebangkitan dunia Islam, itu bukan sebuah kebangkitan, tapi itu sebuah kekacauan. Maka Nabi mengingatkan, hati-hati di akhir zaman, kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Nanti di akhir zaman akan banyak pendakwah-pendakwah provokator. Sifhum lana, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita, kata Nabi, dan mereka akan berbicara dengan bahasa kita. Sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau zaman itu sudah sampai ya Rasul? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, setialah kalian kepada muslim mayoritas. As-sawadul a'zam, muslim mayoritas. Jangan ikut-ikutan yang minoritas, jangan ikutan yang sempalan. Dalam konteks dunia internasional, muslim mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, NU dan Muhammadiyah, wa imamahum, dan kata Nabi,
setialah dengan pemimpin pemerintah mereka. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah, tinggalkan semua kelompok, setialah kepada pemerintah kalian. Karena saat umatku berpecah belah, kata Nabi, yang selamat cuma satu, wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaah adalah institusi tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya, tidak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah dan legal sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat di akhir zaman adalah yang setia dengan negara. Dalam konteks ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit lagi saya minta waktu. Saya ingin tegaskan bahwasanya Arab Spring bukan sebuah kebangkitan, tapi kerusakan. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Suriah sampai sekarang hancur-hancuran, perang saudara. Irak sampai sekarang hancur-hancuran. Libya sampai sekarang hancur-hancuran. Begitupun Afghanistan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, hari ini kita lepas baiat. Saya hendak menyampaikan kepada hadirin sekalian, baiat itu bahasa sederhananya menyerahkan loyalitas kepada pemerintah yang sah. Dan hari ini satu-satunya yang halal mengambil baiat kita hanya Presiden Republik Indonesia. Kalau di daerah hanya Bapak Gubernur Lampung. Semua baiat yang diambil oleh pemimpin golongan itu baiat sesat. Apapun namanya, semua baiat loyalitas kepemimpinan yang diambil oleh pemimpin firqah atau ormas adalah baiat batil, baiat sesat. Karena yang sah mengambil baiat kita, kesetiaan dan loyalitas kita hanya pemerintah yang sah. Saya closing dengan hadis Nabi. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Tidak boleh membela diri. Semua perbuatan pidana, kriminal, maksiat, di penyidik saja ditanya motifnya apa. Bahkan diperkenankan menghadirkan pengacara untuk membela dirinya. Tapi ada satu perbuatan pidana, satu perbuatan kriminal kemaksiatan yang Allah tidak menerima pembelaan dan tidak menerima alasan, yakni melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun, dan barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Hadis inilah yang banyak disalahgunakan untuk dijadikan pemimpin-pemimpin kelompok sempalan untuk membaiat anggota agar mengikat loyalitasnya. Padahal hadis ini adalah tentang kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya izin Pak Gubernur, izin saya punya konten YouTube. Jadi apa yang saya ceramahkan ini secara mendetil sudah saya banyak jelaskan di YouTube. Bahkan saya menerima kepada ikhwan-ikhwan dari Khilafatul Muslimin untuk ngobrol langsung, karena sahabat saya semua, ada tetangga saya di sini kan, ada Pak Tatang kan, kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung, bukan buat berdebat, bukan buat marah-marahan. Kita bisa berdiskusi tentang dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi dan tentang perkara-perkara yang lain. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.